sosok tengku yang seperti itu, yang dicintai itu yang Assalamualaikum kita warahmatullahi berharap. wabarakatuh. Ada ulama seperti itu. Insyaallah. Alhamdulillah Ustadz, ini malam ini kita ada kedatangan tamu yang paling mulia nih, Imam kita, Imam Masjid Raya. Ini tengah malam, tepatnya di jam 00 ini. Ya Ustadz, bisa dilanjut ini, kita buat live Facebook biar teman-teman lihat. Sinyalnya Saya buat judulnya emang agak ini sedikit nih, bicara cinta. Sadar. Ini ada Bang Irwan dari Saya penggemar Umi juga. Masyaallah. Bang Irwan. The Way of Love. Mengurus punggung singa. Saya juga. Saya pernah. Ustadz, mohon maaf dek, coba kita cerita lagi Ustadz sedikit lagi cara yang tadi. Ini teman-teman pada lihat semuanya. Lanjutkan Ustadz. Mohon maaf. Ya, kita bicara tentang Aceh lebih luas lagi, Aceh yang lebih indah, Aceh yang lebih dinamis, Aceh yang lebih menghargai, Aceh yang lebih saling menyayangi. Gitu Ustaz. Silakan. Baik, kita berharap insyaallah masa kebangkitan Islam itu akan sudah akan muncul, khususnya di Aceh. Bukan hanya di Aceh tapi seluruh dunia. Ya. Karena kita berharap semua orang itu kembali kepada jalan yang benar. Jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Jalan wasallam. yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita berharap semua orang itu, apakah orang Aceh, siapapun mereka, Nusantara, jadi akan tumbuh suatu keinginan yang sangat luar biasa untuk bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah, bersungguh mencintai Allah. Dan perlu dipahami bahwa Allah Subhanahu wa taala mengatakan salah satu untuk cara mencintaiku adalah mencintai hamba-hambaku. Nah, karena kita tidak akan mampu mencintai Allah kalau kita tidak mencintai hamba-hamba Allah. Man la yarham wa la yurham. Tidak akan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita tidak menyayangi satu sama lainnya. Jadi ini yang harus diwujudkan oleh kepada masyarakat Aceh sekarang ini. Jadi saling menghormati, saling mencintai satu sama lainnya. Menjauhkan prasangka, tidak mudah menuduh orang, apalagi membuat suatu pernyataan-pernyataan yang membingungkan orang. Membuat fitnah-fitnah di mana-mana. Kemudian apalagi ini sekarang teknologi sangat terbuka, ada Facebook, ada WhatsApp. Kadang-kadang orang memancing, padahal itu adalah sesuatu yang sangat bahaya. Ya? Jadi insya Allah teknologi ini yang sangat bermanfaat ini kita gunakan untuk jalan-jalan yang benar, kebaikan-kebaikan, bukannya memecah belah umat. Jadi semua orang, termasuk siapapun mereka adalah orang-orang yang sangat mencintai siapapun karena Allah. Dan orang-orang yang suka memaafkan. Ini yang kadang-kadang dia susah untuk memaafkan orang lain. Tapi Allah mengatakan wal 'afina 'anil nas. Maafkan mereka. Maafkan siapapun yang pernah menzalimimu. Maafkan siapapun yang pernah menyakitimu. Khudil 'af, berikan maaf. Ini kan perintah Allah dalam Quran. Kita membaca Al-Quran tapi kita tidak mau menuruti atau menjalankan apa yang ada dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan khudil 'af, maafkan mereka. Dalam sebuah hadis, orang yang memaafkan mereka akan mendapatkan kejayaan dan kemenangan. Jadi orang yang memaafkan adalah orang yang sangat terhormat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi insyaallah kita ini orang-orang yang bisa menahan diri, sebagaimana dalam Al-Qur'an dikatakan wal kadhiminal ghaid. Itu orang-orang yang menahan amarahnya. Ini orang yang sangat hebat. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada sahabatnya, "Wahai sahabatku, siapakah orang yang paling hebat, paling pemberani?" Para sahabat mengatakan, orang yang paling berani itulah orang yang mampu mengalahkan orang lain, orang yang mampu membanting orang lain. Kemudian Rasulullah mengatakan, bukan itu. Terus siapa ya Rasulullah? Orang yang paling hebat, orang yang paling kuat adalah orang yang mampu mengendalikan amarahnya. Ketika dia mampu marah, ini orang hebat. Dia sebenarnya mampu marah tapi dia tidak marah. Dia memaafkan.
Jadi inilah orang yang sangat kuat. Tapi sekarang terbalik. Orang yang kuat adalah orang, mungkin orang mengira dia bisa marah, oh dia hebat. Bahasa Aceh dong kalau nunduk, kalau tenang aja. Itu hebat, bangga dengan kemarahannya. Padahal Allah mengatakan orang yang marah itu adalah orang yang paling lemah. Kenapa? Karena dia tidak bisa menguasai dirinya, tidak mampu menguasai nafsunya. Jadi orang-orang yang kuat adalah orang-orang yang bisa menahan amarahnya. Siapa orang kuat? Salah satu orang yang paling kuat adalah Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ini suatu peristiwa yang sangat luar biasa. Ada seseorang sahabatnya ingin curhat kepada Sayyidina Umar tentang keluarganya. Istrinya ini ternyata suka marah-marah di rumah. Dia sering dimarahin oleh istrinya sehingga dia tidak tahan lagi dengan sikap istrinya yang setiap hari memarahinya. Kemudian dia ingin mengadukan hal ini kepada Khalifah Amirul Mukminin Sayyidina Umar. Kemudian berangkatlah dia ke rumah Sayyidina Umar. Kemudian ketika dia ingin mengetuk pintu, kemudian dia terdengar dari luar istri Sayyidina Umar sedang memarahi Sayyidina Umar. Dengan bahasa yang sangat luar biasa, dimarahi dengan kata-kata yang ini luar biasa. Apa yang terjadi? Sayyidina Umar hanya mendengarkan saja. Tidak dibalas, sedikit pun tidak dibalas. Sayyidina Umar tidak membalas cacian ataupun kemarahan daripada istrinya. Kemudian setelah reda semuanya, orang tadi itu mendengarkan sehingga dia malu. Sayyidina Umar saja, orang yang paling hebat, orang yang paling kuat, Amirul Mukminin, Khalifah, dia tidak marah. Tidak marah dengan istrinya. Ketika istrinya marah, dia tidak marah. Bagaimana aku bisa marah? Sehingga dia malu sendiri. Kemudian ketika dia ingin balikkan badannya, kemudian Sayyidina Umar buka pintu dan dia melihat, mau kemana engkau wahai saudaraku, sahabatku? Dia mengatakan, wahai Sayyidina Umar, sebenarnya aku ingin mengadukan hal padamu tentang kondisi rumah tanggaku, tentang istriku yang suka marah-marah. Aku tidak kuat lagi, tidak tahan lagi. Kemudian Sayyidina Umar mengatakan, wahai sahabatku, bersabarlah. Bersabarlah. Bagaimana mungkin kau bisa marah kepada istrimu, sementara istrimu yang mencuci bajumu, yang memasak untukmu, yang merawat anak-anakmu, menjaga anakmu, memberikan air susu untuk anak-anakmu. Bagaimana mungkin kau bisa marah? Sebenarnya itu bukan tanggung jawab istrimu, tapi tanggung jawabmu. Itu sudah dilakukan oleh istrimu. Karena istrimu engkau bisa menjaga syahwatmu, engkau bisa aman. Bagaimana mungkin engkau bisa marah hanya hal yang sangat sepele ini? Bersabarlah, engkau akan selamat. Jadi ini suatu peristiwa yang sangat luar biasa dan mengajarkan kita yang sudah berumah tangga. Kadang-kadang mungkin pasti terjadi cekcok antara suami dan istri suka marah-marah, ya. Jadi kalau kita mengerti tentang kejadian peristiwa Sayyidina Umar ini, maka hidupnya akan nyaman. Tidak terjadi perceraian. Kenapa terjadi perceraian? Karena kemarahan. Jadi ini suatu ilustrasi, suatu peristiwa yang sangat luar biasa mengajarkan kita semuanya. Jadi insya Allah kita termasuk orang-orang yang bisa menahan amarah. Alhamdulillah, insya Allah. Rasulullah SAW mengatakan, ada seseorang yang datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, tolong beri kepadaku sebuah nasihat. Usi. Faraddada miraran, dia terus terang berkali-kali dia minta kepada Rasulullah. Rasul mengatakan, la taghdab, jangan marah. Kemudian kayaknya dia nggak puas nih. Dia minta lagi, Rasulullah kasih lagi nasihat kepadaku. Rasulullah tetap mengatakan, la taghdab, jangan marah. Berkali-kali Rasulullah mengulang la taghdab. Ini nasihat yang sangat singkat, tetapi maknanya luar biasa. Bukankah terjadinya perceraian, peperangan, saling membunuh satu sama lain karena apa? Karena marah. Masalah marah. Jadi Rasulullah SAW mengatakan, orang yang marah itu sebenarnya mereka berlari menuju Jahannam. Kemudian orang yang mengendalikan nafsunya, la taghdab walakal jannah. Jangan marah, syurga untukmu, kata Rasulullah SAW. La taghdab walakal jannah. Jangan marah, syurga untukmu. Jadi orang yang bisa menahan amarah, sebenarnya dia berlari menuju syurganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah mengatakan bagaimana kita menahan amarah. Ya. Ustaz, ini
sekarang masyarakat kita Aceh ini kan lagi lagi berbahagia gitu ya. Artinya dalam 2 hari ini kita sudah diberikan amanah oleh Allah amir yang baru, Insyaallah. ya. Kemudian juga wali kota yang baru. Kemudian nanti beberapa hari ke depan ya akan ada pelantikan yang baru begitu. Selaku masyarakat, Ustadz, harapan-harapan baru kita seperti apa kepada amir-amir kita yang baru, Ustadz? Bolehlah biar masyarakat bisa mendengar, Ustadz. Ini luas sekali dia bisa menonton. Banyak sekali yang komen. Kausar ikut menonton juga nih, alhamdulillah nih. Nah, Alhamdulillah, kita berharap ini salah satu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dengan Allah Subhanahu wa taala mengirimkan pemimpin baru bagi khususnya orang Aceh. Harapan Aceh semuanya mungkin sama, ya. Akan lebih baik ke depan. Kita mendapatkan pemimpin yang baik, pemimpin yang saleh, pemimpin yang adil, pemimpin yang bertanggung jawab, yang amanah, yang kehidupannya dia dia jadikan sebagai di mana dia itu menjadi pelayan masyarakat. Bukan hanya dilayani tapi dia melayani masyarakat. Ini yang luar biasa. Jadi pelayan masyarakat. Jadi sebenarnya ini amanah yang sangat luar biasa. Insya Allah dengan niat yang benar yang membangun Aceh, insya Allah banyak mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan khawatir. Dan insya Allah dengan pemimpin baru ini, dan kita sudah mendengarkan beliau yang mengatakan bahwa ini sebuah amanah yang sangat luar biasa, berarti beliau mengerti mau dibawa Aceh itu kemana. Dan insya Allah kalau pemimpin beliau bisa menjalankan amanah dan tanggung jawab ini, insya Allah seluruh orang Aceh akan mendukungnya. Seluruh orang Aceh akan mendoakannya. Mendoakan kesehatannya, mendoakan supaya dia itu mampu termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membawa Aceh kepada sesuatu yang lebih baik. Jadi menjadi negeri yang makmur. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya Allah. Dan Amin. kuncinya adalah di mana pemimpin itu yang penting taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga masyarakat tidak ada alasan untuk tidak taat kepadanya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan atiyullah wa atiyur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan taat kepada pemimpin. Pemimpin siapa? Pemimpin yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Kalau insyaallah pemimpin kita taat, tidak ada alasan untuk kita tidak taat kepada pemimpin tersebut. Insyaallah. Amin. Alhamdulillah. Ada lagi nih mau disampaikan banyak ini. Jadi obrolan dari Ustadz tadi, terima kasih Ustadz sudah mengingatkan saya, karena tadi kita bicara marah. Saya teringat ada satu hadis, Laisa sadidul ladzi bisurat. Laisa sadidu, saya lupa, kira-kira innama sadidul ladzi yumliku nafsahu indal ghadabi. Laisa sadidu bisurati, innama sadidul ladzi yumliku nafsahu indal ghadabi. Jadi bukanlah marah itu marah yang cepat, kita jago bergulat ketika marah, tapi orang yang bisa orang yang kuat itu adalah orang yang mampu mengendalikan nafsunya ketika dia marah. Kemudian juga ada dibilang, saya teringat satu hadis, innallaha la yanzuru ila jasamikum wa la ila suwarikum walakin Allah yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Jadi Allah itu tidak lihat pada badan, pada pakaian, tetapi Allah melihat pada hati dan perbuatan. Ini juga. Jadi terima kasih sudah mengembalikan memori saya sebenarnya Ustaz. Saya beberapa waktu lampau yang lama itu dulu pernah mengaji. Jadi ini jarang saya lakukan, ketemu sama Ustaz, terasa kepala saya disentuh balik memorinya. Ini seperti ini sepertinya ini. Bisa ucapkan ini sebenarnya ilmunya sudah ada. Ilmunya sudah ada. Jadi saya ketemu Ustaz yang gini, yang gokil, nendang banget gitu.